wabarakatuh. Akan mendiskusikan tentang pengembangan aset, pengembangan sekolah berbasis aset. Nah, pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa sekolah itu perlu dikembangkan berdasarkan aset yang dimiliki. Jadi kadang-kadang kita itu sering menjumpai sekolah-sekolah yang tidak mau atau tidak bisa berkembang hanya karena alasan tidak memiliki aset. Sekolah misalnya mau mengadakan pertemuan dengan wali siswa tidak bisa karena tidak punya aula. Mau mengadakan kegiatan perpisahan dengan kelas 6 misalnya tidak bisa dilaksanakan karena tidak punya aula misalnya. Itu adalah hal-hal yang biasanya berkaitan dengan aset. Karena merasa tidak memiliki aset, maka kemudian sekolah tidak bisa berkembang. Padahal perlu kita tahu bersama, aset itu bisa yang sifatnya biotik, bisa pula yang sifatnya abiotik. Yang biotik itu yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Hari ini berarti terkait guru, siswa, orang tua. Itu bagian dari aset sekolah yang bisa digunakan untuk mengembangkan sekolah. Sedangkan yang abiotik itu aset-aset yang sifatnya bukan manusia, artinya fisik, misalnya gedung, toilet, dan lain-lainnya. Jadi selama sekolah itu memiliki gedung, berarti dia punya aset yang bisa dikembangkan. Selama dia memiliki siswa, memiliki guru, itu bagian dari hal-hal yang bisa dikembangkan. Jadi SD Muhammadiyah 1 sudah mengembangkan sekolah ini berdasarkan aset-aset yang dimiliki. Misalnya ketika ada kegiatan-kegiatan peningkatan mutu, kita punya banyak narasumber di sekolah ini, maka itu perlu bisa digunakan. Tidak perlu mendatangkan narasumber dari luar, karena kita punya aset, kita punya guru yang memiliki kompetensi yang baik. Nah, kemudian kita juga punya modal sosial. Sekolah ini latar belakang orang tuanya, kemudian latar belakang pendidikan orang tuanya itu cukup dari golongan menengah atas. Kemudian dari modal politik, kita harus memang membangun hubungan dengan orang-orang yang bisa mengambil keputusan berkaitan dengan regulasi. Kalau dalam hal ini mungkin SD Muhammadiyah 1 ada beberapa anak yang mendapat bantuan PIP dari jalur aspirasi. Nah, itu bagian dari aset ini. Jadi orang tua yang di dewan itu bisa dimaksimalkan untuk mendorong siswa SD Muhammadiyah 1 mendapatkan PIP dari jalur aspirasi. Kemudian dari agama dan budaya itu juga menjadi aset yang luar biasa di SD Muhammadiyah 1 karena kita sekolah budaya dekat dengan Istana Mangkunegaran yang memiliki karakter kebudayaan didukung. Kemudian kita punya artinya anak-anak memiliki nilai akhlak yang cukup baik. Kemudian lingkungan alam juga demikian. Itu saya kira bagian-bagian dari bahwa mengembangkan sekolah itu harus berdasarkan aset. Jangan berpikir kalau kita mengembangkan sekolah berdasarkan aset, maka yang terbangun adalah optimisme, pemikiran yang positif, sehingga sekolah itu bisa selalu dikembangkan. Kalau kita mengembangkan sekolah ini tidak berdasarkan aset yang dimiliki, maka yang terjadi adalah pesimisme, merasa tidak memiliki sesuatu untuk bisa dikembangkan, untuk mengembangkan sekolah ini. Nah, untuk bisa menggali aset-aset itu tentunya harus ada
meluangkan waktunya dan sebagainya. Saya kira itu pengantar dari saya berkaitan dengan ini. Mudah-mudahan dengan PKBA pengembangan komunitas berbasis aset, semua kegiatan di SD Muhammadiyah 1 bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi